Selamat pagi, perkenalkan nama saya Trisel Fridianda. Saya dari kelas 3CD4 Teknologi Kimia Industri. Jadi pada hari ini saya akan membagikan atau menjelaskan mengenai lembar kerja mahasiswa praktikum simulasi proses. Jadi PKM yang akan saya jelaskan pada hari ini berjudul Mixing Tank in Series. Jadi prosedurnya saya akan membacakan terlebih dahulu untuk tujuannya. Jadi tujuannya itu yang pertama, mempelajari pengaruh perubahan step input terhadap respon sistem. Tujuan yang kedua, mempelajari pengaruh impuls input terhadap respon sistem. Kemudian, untuk langkah kerjanya, yang pertama, membuat larutan garam NaCl dengan konsentrasi 0,1 m sebanyak 3 liter. Kemudian langkah yang kedua, membuat larutan garam NaCl dengan konsentrasi 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 M masing-masing sebanyak 250 ml dengan mengajarkan larutan garam 0,1 M. Untuk langkah yang selanjutnya, melakukan kalibrasi pompa dengan mengukur volume aqueous yang tertampung selama 1 menit pada masing-masing kecepatan pompa. Untuk langkah yang keempat, membuat kurva kalibrasi flow rate vs kecepatan pompa. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, melakukan kalibrasi konduktivitas dengan membaca nilai konduktivitas pada masing-masing reaktor pada konsentrasi larutan NaCl 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 M, dan 0,1 M. Langkah yang selanjutnya membuat kurva kalibrasi konduktivitas, yaitu konduktivitas vs konsentrasi. Setelah itu, untuk step input, isi tangki umpan 1 dengan larutan garam NaCl 0,1 M dan tangki umpan 2 dengan aqueous, kemudian isi reaktor dengan aqueous hingga mencapai level overflow. Nah, untuk selanjutnya, mengset flow rate pompa 1 pada angka 6 dan flow rate pompa 2 pada angka 6. Nah, kemudian menyalakan steamer pada dan set pada kecepatan 7. Kemudian menyalakan pompa 2 dengan men-setting posisi manual selama 10 menit. Lalu membuka software CEP 304 reaktor in series pada PC. Pilih section 1 Dynamic of Stir Tank, kemudian quick load. Kemudian mengeklik Go untuk memulai pengambilan data. Selanjutnya, mengeklik View Table untuk melihat data hasil pengamatan. Setelah itu, melakukan klik Configure Data Sample untuk mengatur increment pengambilan sampel, pilih Sampling Operation Automatic dengan sampel interval setiap 30 detik selama fixed duration 45 menit. Untuk langkah yang selanjutnya, setelah 10 menit, mengubah step input dengan mematikan pompa 2, yaitu mengubah manual menjadi remote dan menyalakan pompa 1. Setelah itu, setelah selesai, itu mematikan pompa 1 dan mematikan stirrer. Kemudian melakukan flushing setiap akan berganti variabel. Untuk langkah yang selanjutnya, untuk impuls input, isi tangki umpan 1 dengan larutan garam NaCl 0,1 M dan tangki umpan 2 dengan aqueous. Kemudian mengisi reaktor dengan aqueous hingga mencapai level overflow. Kemudian set flow rate pompa 1 pada angka 5 dan flow rate pompa 2 pada angka 8 dan menyalakan stirrer dan set pada kecepatan 7. Langkah yang terakhir yaitu menyalakan pompa 2 selama 5 menit, kemudian mematikan pompa 2 dan menyalakan pompa 1, dan setelah 5 menit kemudian mematikan pompa 1 dan menyalakan kembali pompa 2 sampai waktu 45 menit habis. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang kalibrasi pompa. Jadi pada kalibrasi pompa yang ada di pompa 1 dan pompa 2 itu, skala kecepatan pompanya sama-sama 6 dan waktu pengambilan datanya sama-sama 1 menit. Kemudian untuk data pengamatannya didapatkan seperti ini. Dan untuk pengolahan datanya, kita pertama mencari flow rate pompa 1. Nah, untuk mencari flow rate pompa 1, itu caranya adalah volume liquid pompa dibagi dengan
waktu. Dan hasilnya 0. Kemudian kita drag karena sama bawahnya jadinya sama dan didapatkan flow rate pompa satunya seperti ini. Flow rate pompa 2-nya juga sama, yaitu volume liquid pompa 2 ini dibagi dengan waktu. Kemudian di drag dan didapatkan hasil flow rate pompa 2-nya seperti ini dengan satuannya milimeter per menit. Kemudian baru diplotkan ke dalam grafik. Jadi grafik ini antara flow rate pompa 1 dengan skala kecepatan. Untuk X-nya adalah skala kecepatan yang di sini, dan kemudian untuk sumbu Y-nya yaitu flow rate pompa 1. Sama dengan yang pompa 2. Nah, setelah itu di trendline sehingga didapatkan garis Y sama dengan 7,9697X dikurangi 12,533. Begitu pula dengan pompa 2, Y-nya didapatkan 8,5818X min 12. Nah, itu adalah kalibrasi pompa. Selanjutnya kalibrasi konduktivitas. Pada kalibrasi konduktivitas, untuk konsentrasi NaCl-nya 0,1 M, volume NaCl-nya 250 mili. Sama dengan reaktor 2 dan reaktor 3. Untuk input parameternya juga sama. Nah, kemudian didapatkan data pengamatan seperti ini. Konsentrasi NaCl, kemudian konduktivitas pada reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3. Nah, setelah didapatkan ini, data pengamatan barulah dimasukkan ke dalam grafik atau kurva. Ini kurva atau grafiknya itu antara konduktivitas dengan konsentrasi. Jadi, sumbu Y-nya itu konduktivitas reaktor 1, untuk sumbu X-nya yaitu konsentrasi dari NaCl. Begitu pula dengan reaktor 2 dan reaktor 3 juga sama. Dan didapatkan grafik yang seperti ini. Kemudian untuk step inputnya, jadi di step inputnya ini adalah data pengamatannya. Ada sampel number, ada elapsed time, ada feed 1 flow rate, ada feed 2 flow rate, kemudian ada stirrer, kemudian ada konduktivitas dari reaktor 1, 2, dan 3. Nah, ini untuk persamaannya didapatkan seperti ini pada reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3. Ini didapat dari garis kurva kalibrasi konduktivitas yang di sini. Nah, kemudian selanjutnya adalah mencari konsentrasi reaktor. Nah, untuk mencari konsentrasi reaktor itu, jadi konduktivitas pada beberapa konsentrasi larutan NaCl itu dengan cara membuat grafik antara konduktivitas dengan konsentrasi. Nah, setelah itu kan didapatkan garis atau persamaan garis yang Y sama dengan Mx plus C. Nah, untuk pengolahan datanya itu konduktivitas diubah menjadi konsentrasi itu pada masing-masing reaktor. Karena konduktivitas adalah Y, maka untuk mencari konsentrasi, Y-nya itu dimasukkan terlebih dahulu, lalu diubah menjadi X. Nah, jadi rumusnya adalah ini. Jadi konduktivitas pada reaktor 1 ditambah dengan 0,332 yang di sini. Nah, kemudian dibagi dengan 99,7 yang ada di sini. Dan didapatkan hasil seperti ini. Kemudian di drag karena sama dengan bawah-bawahnya juga seperti itu rumusnya. Kemudian reaktor 2 juga gitu menggunakan rumus bersamaan yang pada reaktor 2 ini. Di mana H11 yaitu konduktivitas reaktor 2 itu ditambah 0,41 seperti persamaan ini ya. Kemudian dibagi dengan 97,9. Kemudian untuk reaktor 3 juga sama, menggunakan rumus persamaan garis yang ada di reaktor 3 ini. Dimasukkan untuk nilai konduktivitas pada reaktor 3-nya ini. Nah, ini. Nah, didapatkan nilai seperti ini. Nah, setelah didapatkan konsentrasi pada reaktor 1, 2, dan 3, selanjutnya adalah mencari waktu. Nah, untuk mencari waktu ini, menggunakan rumus Hauer itu adalah jam, dari C11 itu adalah waktunya ini, dikali 60. Kemudian untuk menit dari waktunya ini juga, dan ditambah dengan
detik dari waktunya ini, kemudian dibagi 60. Kemudian di-drag dan didapatkan waktunya. Setelah itu diplotkan ke grafik. Nah, ini diplotkannya tidak sendiri-sendiri, melainkan jadi satu agar bisa dibandingkan nanti pada pembahasan. Jadi ini adalah reaktor 1, reaktor 2, dan reaktor 3. Ini yang diplotkan nanti dibandingkan pada kurva ini adalah konsentrasi dengan waktu. Jadi konsentrasi reaktor 1 dengan waktu, konsentrasi reaktor 2 dengan waktu, konsentrasi reaktor 3 dengan waktu. Nah, kemudian jelaskan pengaruh perubahan step input terhadap respons sistem berdasarkan grafik di atas. Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa yang mengalami kenaikan terlebih dahulu adalah reaktor 1. Nah, bisa dilihat dari sini reaktor 1 adalah yang warna biru. Yang ini. Nah, dia mengalami kenaikan terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan reaktor 2 yang garisnya oranye ini, baru dilanjutkan oleh reaktor 3. Jadi, konsentrasi yang paling besar itu dialami oleh reaktor 1. Dan pada campuran tersebut itu tidak ada penurunan konsentrasi karena step input diberlakukan terus. Jadi tidak ada penurunan konsentrasi. Kemudian kita masuk ke dalam impuls input. Oh ya, kalau yang step input itu kalau diberi perubahan itu akan konstan. Tapi konstannya kayak datar dulu, terus baru naik, baru steady state. Berbeda dengan impuls input. Kalau impuls input jika diberi perubahan itu, dia akan naik, dia akan berubah kemudian kembali seperti semula. Nah, ini adalah data pengamatan yang diperoleh sama dengan yang step input tadi. Kesamaan garis kurva kalibrasi konduktivitasnya juga sama. Nah, untuk konsentrasinya ini sama seperti yang pertama tadi, jadi dimasukkan untuk G11-nya, konduktivitasnya ditambah dengan 0,332 dibagi dengan 997, kemudian di-drag. Nah, kalau yang reaktor 2 juga sama menggunakan rumus persamaan yang dari reaktor 2 ini. Jadi, konduktivitas ditambah 0,41 dibagi 97,9. Kemudian untuk yang reaktor 3 juga menggunakan rumus persamaan yang ada di reaktor 3 ini, di mana konduktivitas reaktor 3 ditambah dengan 0,109 dibagi dengan 97,55. Nah, kemudian menghitung waktu sama dengan yang step input tadi, jadi hour dari waktunya ini dikali 60 ditambah menit dari waktunya ini dan ditambah detik dari waktu yang ini, kemudian dibagi dengan 60 dan didapatkan hasilnya, kemudian di-drag. Nah, ini diplotkannya sama dengan yang step input tadi, jadi reaktor 1, 2, 3 dijadikan 1, kemudian yang kurvanya ini antara konsentrasi dengan waktu. Jadi konsentrasi reaktor 1 dengan waktu, konsentrasi reaktor 2 dengan waktu, dan konsentrasi reaktor 3 dengan waktu. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, jadi ini kayak naik gratis kemudian turun. Jadi perubahannya itu dikasihnya itu dalam waktu yang singkat gitu. Nah, jelasan pengaruh perubahan impuls input terhadap respons sistem berdasarkan grafik di atas. Nah, dari grafik ini dapat dilihat bahwa reaktor 1 itu mengalami perubahan yang lebih besar ya. Bisa dilihat dari yang grafik yang garis biru ini. Dikarenakan yang jadi reaktor 1 itu lebih dulu terkena oleh NaCl. Sedangkan reaktor 2 dan reaktor 3 itu dapatnya setelah dari reaktor 1, jadi sudah bercampur dengan larutan yang ada di reaktor 1 baru ke reaktor 2. Yang di reaktor 2 baru ke reaktor 3. Jadi reaktor 3 itu kena sisa-sisa NaCl dengan larutan dari reaktor 1 dan reaktor 2. Gitu. Nah, begitu pula dengan penambahan aqueous. Jadi kan kalau yang di impuls input ini dikasih NaCl dulu, kemudian
Setelah waktu 5 menit baru dikasih dengan Aquades. Nah, Aquades itu kan menyebabkan penurunan konsentrasi. Otomatis yang terkena Aquades terlebih dahulu adalah reaktor satunya itu. Jadi yang cepat turunnya itu reaktor 1 juga dulu. Baru itu baru kena reaktor 2, baru ke reaktor 3. Gitu. Begitupun seterusnya. Kemudian yang pembahasan, kita masuk ke dalam pembahasan. Berdasarkan grafik yang telah didapat sebelumnya, konsentrasi vs waktu, tentukan nilai time constant atau tau dengan metode grafik menggunakan metode penentuan fungsi transfer dengan perhitungan 2 titik potong pada step input di masing-masing reaktor. Kemudian tentukan nilai time constant dengan metode perhitungan. Kemudian membandingkan nilai tau antara kedua metode tersebut. Nah, yang pertama itu nilai tau dengan metode grafik step input pada reaktor 1. Nah, jadi di sini pertama-tama persen PV-nya itu 0,0033. Kemudian persen PV2-nya itu 0,0888. Nah, ini adalah dead time ya. Nah, setelah itu kita mencari delta CS. Nah, delta CS-nya itu diperoleh dengan PV2. Jadi ini PV2 dikurangi dengan PV1. Nah, didapatkan 0,0855. Nah, setelah delta CS-nya diketahui, kita bisa mencari untuk yang garis untuk titik potongnya ini. Nah, pertama itu sebenarnya ini ada garis bantunya. Jadi garis bantunya itu sini sama sini. Nah, untuk mencari yang garis yang memotong ini, itu kita mencari T1. Nah, T1-nya itu didapat dari persen PV1, 0,033 ini, ditambah dengan 0,283 dikali delta CS, dikali dengan 0,0855 dan didapatkan 0,0275. Nah, 0,0275-nya ini kita lihat di sini. Oh, rupanya di sini. Kemudian ditarik ke kanan. Nah, ditabrakkan dengan kurva yang ini. Setelah itu ditarik ke bawah dan didapatkan T1-nya 4,58065 menit. Nah, ini dihitungnya bisa menggunakan yang datang ya. Jadi 16,19355 dikurangi dengan 11,6129. Nah, untuk yang T2 sama, yaitu persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Jadi 0,0033 ditambah 0,632 dikali dengan 0,0855. Nah, didapatkan 0,05734. Nah, itu ditarik kan di sini 0,05734 ditarik ke kanan, ditabrakkan kurva, ditarik ke bawah dan didapatkan menitnya itu 10,015 menit. Nah, ini bisa dengan 21 ini dikurangi dengan 11,6129. Oh ya. Nah, setelah itu mencari tau. Tau adalah time constant. Caranya adalah 32 dikali T2 dikurangi T1 dan T2-nya yang ini dalam bentuk menit dan T1-nya dalam bentuk menit. Dan dihasilkan 8,15154 menit. Nah, sama dengan reaktor 2, jadi mencari jadi ini persen PV1, persen PV2. Kemudian delta CS-nya juga persen PV2 dikurangi persen PV1 dan didapatkan 0,0579. Dan mencari T1 rumusnya persen PV1 ditambah 0,83 delta CS dan didapatkan 0,02059. Jadi di sini ya. Kemudian ditarik ke kanan dan ditarik ke bawah. Nah, jadinya 9,
Nah, jadi didapatkan T1-nya itu 9,88525 menit. Kemudian sama dengan T2-nya, rumusnya persen PV1 ditambah 0,632 delta JS. Dan didapatkan 20,4426 menit. Setelah itu mencari tau rumusnya 32 dikali T2 dikurangi T1 dan didapatkan 15,8361. Untuk yang nomor 3, nilai tau dengan metode grafik pada reaktor 3. Jadi ini sama, persen PV1-nya 0,0011, persen PV2-nya 0,0299, dan delta CS-nya persen PV2 dikurangi persen PV1 didapat 0,0288. Nah, setelah itu untuk mencari T1 sama, yaitu persen PV1 ditambah 0,283 delta CS. Dimasukkan persen PV1-nya 0,0011 tambah 0,283 dikali 0,0288 dan didapatkan 0,0925 dalam menit 11,6721. Untuk T2-nya, persen PV1 ditambah 0,632 delta CS. Dimasukkan dan didapatkan 19,0164 menit. Nah ini ya, ini adalah yang garis motongnya 0,009 sini tarik ke bawah. Kemudian ini ditarik ke bawah. Dan untuk nilai taunya sama 32 dikali T2 dikurangi T1 dan didapatkan 11,0164. Nah, kalau itu tadi kan dengan grafik. Kalau yang ini dengan metode perhitungan yaitu volume. Jadi volumenya itu adalah 795,536 mili. Nah, kalibrasi pompa satunya untuk persamaannya itu Y sama dengan 7,9697X. Ini ya yang ada di sini, trade line ini. Dikurangi dengan 12,533. Ini tidak bisa dikurangi soalnya harus begini. Jadi sebetulnya itu adalah dikurangi. Kemudian kecepatan pompa 1 dan 2-nya 6. Diketahui kan tadi di sini. Nah, ini 6 kecepatan pompa 1 dan pompa 2-nya. Nah, kemudian setelah itu mencari Y-nya. Nah, Y-nya ini 7,9697 X. X-nya itu adalah 6-nya ini kecepatan pompa. Kemudian dikurangi dengan I89. I89 itu adalah ini ya. Dikurangi ini. Nah, ditemukan 35,2852. Dan tahunnya, rumusnya adalah volumenya dibagi dengan Q. Q-nya itu adalah hasilnya ini, yaitu 35,2852. Ya, V dibagi dengan Q. Nah, hasilnya adalah 22,5459. Sama dengan kalibrasi pompa 2, di trendline-nya ini diketahui persamaannya Y sama dengan 8,5818X dikurangi 12. Dan kecepatan pompa 1 dan 2-nya itu 6. Jadi dimasukkan ke persamaan yang ini dan ditemukan 39,4908. Nah, kemudian mencari tahu rumusnya, yaitu volume dibagi dengan Q-nya ini dan didapatkan 20,1448. Nah, jadi ini pembahasannya adalah membandingkan bagaimana perhitungan yang menggunakan grafik dengan menggunakan volume. Nah, dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai tau lebih besar jika dibandingkan dengan nilai hasil grafik pada reaktor 1, 2, dan 3. Pada grafik nilai tau itu kurang lebih 14 menit, sedangkan pada hasil perhitungan nilai tau-nya kurang lebih 21. Perhitungan yang menggunakan volume ini maksudnya. Itu berarti waktu respons sistem pada perhitungan lebih lama daripada dengan grafik. Nah, kemudian untuk menghitung menggunakan volume itu lebih efektif daripada perhitungan dengan 2 titik dikarenakan hasil yang menggunakan volume ini lebih akurat daripada grafik. Karena kalau grafik bisa salah, maksudnya
tidak akurat dalam mencari titik, menggaris perpotongan ini ya tidak akurat, tidak seakurat dari menggunakan perhitungan volume. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai mixing tank in series. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.